PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama saya Dila. Sahabat PKU, kali ini kita akan berbincang mengenai kegawat daruratan di IGD atau instalasi gawat darurat. Nah, mungkin bagi sahabat PKU di rumah yang pernah datang ke IGD seperti itu ya, atau mungkin sekarang perlu untuk mendatangi IGD atau penasaran sebenarnya tuh di IGD tuh seperti apa sih, gawat darurat tuh seperti apa. Nah, kali ini kita akan membincangkan hal itu. Sudah hadir bersama kita Dr. Tito Novrian Pratama yang akan sharing nih tentang gawat darurat itu seperti apa. Ya, langsung aja kita sapa pemateri kita kali ini. Assalamualaikum Dr. Tito. Waalaikumsalam Mbak Dila. Ya, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dokter ya. Jadi dokter ini sudah lama menjadi dokter umum di IGD ya dokter ya? Ya, alhamdulillah sudah dari sekitar 7 tahun di IGD PKU Wonosobo. Baik, sudah 7 tahun, nah sudah lama sekali ya berarti. Nah, kegawat daruratan ini sebenarnya apa dokter? Boleh nggak sih diceritakan atau disampaikan sedikit? Sebenarnya tuh istilah kegawat daruratan itu apa sih kayak gitu? Kalau kegawat daruratan untuk pasien ya, jadi memang ada perubahan kondisi yang mendadak yang sehingga memerlukan penanganan segera. Dan itu kita bisa ditangani di IGD. Kondisi-kondisi yang bisa muncul seperti penurunan kesadaran atau trauma atau kecelakaan, jatuh atau misal kejang dan lain-lain, banyak sekali macamnya kegawat daruratan sehingga membutuhkan penanganan yang cepat. Itu bisa kita tangani di IGD insyaallah. Baik. Nah, berarti kalau misal dari apa yang disampaikan, kegawat daruratan ini tidak akan lepas dari yang namanya istilah segera. Jadi mereka atau pasien yang mungkin kondisinya harus ditangani secara segera, itulah berarti ada dalam kondisi gawat seperti itu ya dokter ya. Oke, nah kalau seandainya dalam keadaan gawat seperti apa yang disampaikan oleh dokter Tito barusan ini terjadi, kemudian dari sahabat PKU mungkin ya mengirimkan pasien ke IGD. Nah, ini tuh kegawat daruratnya dikatakan, oh kamu tuh gawat, kamu gak gawat banget, kamu yang kayak gini. Nah, untuk pelayanannya sendiri itu ada prioritasnya atau tidak ya dokter ya? Jadi di IGD itu tugas kami yang pertama itu menerima pasien. Semua pasien harus kami terima. Yang kedua, kita melakukan triase. Triase itu yang disebut triase adalah itu tadi yang menentukan skala prioritas kebutuhan penanganan kepada pasien. Jadi semua pasien yang datang kita terima dulu, lalu kita triase. Triase menentukan apakah ini gawat yang harus segera ditangani atau ternyata pasien ini masih bisa kita tangani nanti, kita lakukan jadi kita bisa fokus untuk menangani pasien yang lebih gawat terlebih dahulu. Kemudian setelah kita lakukan triase, kita lakukan penanganan kepada pasien, penstabilan, terus memberikan pelayanan seperti pemeriksaan penunjang dan lain-lain seperti itu. Oke, nah untuk triase ini sendiri tadi kan lebih kepada pengelompokan. Berarti ketika ada pasien datang, misal kita datang nih, kemudian kan pasti ada satpam, ada petugas lain yang membantu untuk menurunkan pasien seperti itu. Kemudian kita akan ditanya terkait dengan bagaimana kondisi dan lain sebagainya, seperti itu ya dokter ya. Itu berarti secara tidak langsung sedang dilakukan triase terhadap pasien tersebut, begitu ya dok ya? Iya, jadi setiap pasien yang datang ke IGD, yang dilakukan pertama bukan mendaftar, tapi langsung kita lakukan triase. Jadi memang sewaktu datang, kadang petugas di dalam semua, satpam pun kadang membantu karena pas lagi rame, kadang sampai satpam pun masuk untuk membantu kerja kami di IGD, sehingga di luar itu kosong. Tapi itu ada bel, nanti tinggal bel aja. Nanti ada petugas yang keluar, misal di luar kosong.
Kemudian nanti pasien yang datang kita triase, kita tentukan dulu tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu seperti kesadaran, terus tekanannya darah, nadi, kadar oksigen dalam darah, apakah sesak atau tidak, demam atau tidak, suhunya berapa kita ukur. Jadi itu yang bisa kita menentukan apakah ini untuk menentukan triasenya, apakah ini gawat atau tidak, seperti itu. Oke, nah jenis triase ini sebenarnya terbagi menjadi apa saja, dokter? Oh ya, untuk triase sendiri itu dibagi 4. Ada merah, kuning, hijau, putih. Untuk yang merah itu yang benar-benar gawat, yang harus segera ditangani, karena jika tidak itu bisa mengancam keselamatan nyawa. Misal kecelakaan dengan cedera kepala yang berat, dengan penurunan kesadaran, pasien-pasien sakit jantung itu harus segera ditangani. Jadi biasanya kalau sudah datang ke IGD kita lakukan triase, oh ini triase merah gawat, itu biasanya langsung masuk ke dalam, pemeriksaan tensi dan lain-lain pun di dalam. Jadi tidak di luar, tapi tidak menunggu lama-lama di luar, langsung dimasukkan untuk triase yang merah. Kemudian yang kuning itu gawat tapi tidak darurat. Jadi dia memang misal pasien demam, diare seperti itu yang sudah lemes, itu masuk kriteria triase kuning. Yaitu kita bisa tangani, tapi kita bisa prioritaskan yang merah seperti itu tadi. Baik. Kemudian triase selanjutnya yang berwarna hijau. Yang hijau itu tidak gawat, tidak darurat. Jadi misal pasien datang ternyata ke IGD, sudah kita triase, ternyata batuk pilek. Misalnya datang sore, batuk pileknya baru dari pagi, kondisinya bagus juga, tanda-tanda vitalnya bagus, itu masuk kriteria triase yang hijau, tidak gawat, tidak darurat, sehingga kita bisa lakukan penanganan setelah yang merah dan kuning, pasien merah dan pasien kuning terkendali. Jadi yang hijau bisa menunggu, karena kita memang memprioritaskan yang merah dan kuning itu. Kalau misalnya, jadi kalau kami di IGD melakukan pelayanan tidak sesuai urutan pendaftaran, siapa yang datang duluan kita tangani. Betul. Jadi kita menentukan lebih ke triase itu, karena triase itu yang menentukan keselamatan dari pasien. Jadi beberapa kali kami ketemu dengan pasien dan keluarga pasien yang tidak mengetahui triase itu, sehingga terjadi miskomunikasi. Jadi kami minta maaf tidak melayani pasien tidak sesuai dengan waktu mendaftar, tapi lebih ke triase sesuai prioritas kegawatan. Jadi misalnya gawat, tetap kami utamakan yang gawat seperti itu. Untuk yang terakhir triase yang berwarna putih itu untuk pasien-pasien yang sudah istilahnya sudah meninggal. Banyak juga pasien datang ke IGD itu dalam keadaan sudah meninggal atau sudah tidak bisa diselamatkan, itu masuk triase putih. Seperti itu ya. Oke, nah begitu sahabat PKU ya, jadi perlu kita pahami bersama ya bahwa ketika kita datang ke IGD seperti itu, maka sudah dilakukan screening terhadap kita, apakah kita pasien merah, kuning atau hijau. Jadi kalau misal seandainya diminta untuk menunggu sedikit lebih lama, ya mohon dimaklumi seperti itu ya dokter ya. Jangan, karena emang tidak ada antrian seperti di poli ya. Seperti itu. Oke, nah ini kalau misal untuk sahabat PKU yang di rumah, itu kondisi kesehatan yang seperti apa sih yang harus segera dibawa ke IGD seperti itu, dokter? Ya seperti tadi, memang yang untuk yang bisa dibawa ke IGD, pasien-pasien kegawatan, misal penurunan kesadaran, misal tiba-tiba pingsan. Itu harus segera. Kemudian yang pasien-pasien lemes, misalnya diare, terutama untuk anak kecil, kita harus hati-hati terhadap diare pada anak kecil, sehingga nanti dehidrasi pada anak kecil itu sangat berbahaya. Saya beberapa kali ketemu pasien-pasien yang istilahnya telat karena anak kecil. Jadi kalau diare anak kecil sudah dehidrasi, kita masang infusnya juga lebih susah, karena pembuluh darahnya semakin mengecil karena darahnya sudah, cairannya sudah habis. Itu lebih susah. Jadi kalau misalnya anak kecil diare, muntah, sebaiknya jangan menunggu berlama-lama di rumah, untuk segera diperiksakan ke IGD. Baik. Itu bisa, atau ke
klinik dan puskesmas terdekat sehingga bisa ditangani. Kemudian kecelakaan, terus ya tidak sadar dan lain-lain gitu. Oke. Nah, berarti kalau sudah sampai ke kondisi kesehatan yang seperti disebutkan oleh Dokter Tito tadi, maka sahabat PKU sebaiknya langsung segera membawa keluarga atau mungkin rekan dan lain sebagainya ke IGD seperti itu ya dokter ya. Nah, kalau seandainya nih ke IGD atau mungkin periksa seperti itu ya, kadang kan kita ada fasilitas seperti BPJS seperti itu ya, kartu asuransi dan lain sebagainya. Nah, apakah seandainya kita punya BPJS itu, apakah BPJS bisa selalu digunakan di IGD atau tidak dokter? Oh ya, kalau untuk BPJS sebenarnya tidak semua ya, tidak semua pasien yang punya BPJS bisa istilahnya terklaim ya, jadi bisa diampu sama BPJS. Jadi tergantung kegawatan. Misal pasien ternyata seperti tadi batuk dari pagi, terus ke IGD sore, ternyata tidak perlu rawat inap, tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut karena kondisinya baik dan lain-lain, cuma perlu obat dan pulang, ya itu tidak bisa tercover sama BPJS karena tidak masuk kriteria kegawatan seperti itu. Kemudian untuk kasus-kasus kecelakaan itu kecelakaan lalu lintas itu memang yang mengampu utamanya bukan dari BPJS tapi Jasara Harja, sehingga nanti misal ada kecelakaan memang nanti akan diharuskan untuk mengurus Jasara Harja terlebih dahulu, baru bisa dipakai BPJS-nya untuk misal ada kekurangan seperti itu. Nah, baik, berarti tidak selalu BPJS itu bisa digunakan untuk setiap penyakit yang kita bawa ke IGD seperti ya dokter ya. Harus disesuaikan, mungkin nanti bisa dikonfirmasikan ke dokternya, bisa dokter? Bisa ya, bisa ke dokternya atau mungkin ke bagian pendaftarannya mungkin ya dokter bisa. Ya, yang penting kalau sahabat PKU punya asuransi dibawa saja, tapi jangan memaksa kalau emang ternyata itu tidak bisa dipakai karena memang ada aturannya sendiri ya dokter ya. Baik. Nah, kemudian nih dokter, apakah tadi kan ada sentingan sedikit ya kalau ternyata semua orang yang dibawa ke IGD itu enggak harus selalu dirawat. Iya. Berarti enggak yang saya mau rawat inap, pokoknya saya mau ke IGD aja deh biar nanti dirawat inap, kayak gitu nggak bisa ya dokter? Enggak. Ya, tidak. Jadi kalau misalnya kami sebenarnya untuk rawat inap itu sebenarnya tergantung kondisi pasien. Kita memikirkan kondisi indikasi rawat inap kepada pasien. Misal pasien batuk pilek baru dari pagi sore datang, masa kita rawat inap? Nanti kita pasang infus, terus nanti kan juga kalau kita pasang infus kan kita otomatis bikin luka, nanti ada resiko infeksi. Misalnya ronsen juga itu ada radiasi. Jadi memang tidak semua pasien kita rawat inap. Pemeriksaan penunjang pun tidak semuanya kita lakukan pemeriksaan penunjang. Jadi sesuai kebutuhan pasien sudah kami dari IGD sudah diperhitungkan apakah perlu atau tidak. Misal seperti apa itu tadi ronsen, misal kadang ada yang ke IGD saya minta ronsen semuanya biar jelas penyakitnya apa, tapi padahal dari pemeriksaan aja sudah, dari pemeriksaan luar, dari pemeriksaan fisik sudah terlihat ini aman. Misal kita ronsen pun nanti juga tidak terlihat apa-apa seperti itu. Nanti kan kita jadi percuma untuk dari biaya, terus nanti juga pasien terkena radiasi seperti itu. Jadi malah kasihan pasiennya. Terus misal pasien untuk rawat inap pun kalau misalnya tidak perlu rawat inap, masih kondisi bagus, kita upayakan untuk tetap untuk dirawat di rumah. Sehingga misal ada pasien yang lain yang ternyata membutuhkan perawatan di rumah sakit, bednya penuh, ternyata diisi sama pasien yang tidak perlu rawat inap, kan juga kasihan pasien-pasien yang lain yang sebenarnya lebih butuh untuk dirawat seperti itu. Baik, berarti pertimbangannya memang banyak sebenarnya ya dokter ya. Baik. Nah, kalau di IGD ya, instalasi gawat darurat ini sebenarnya pelayanan penunjangnya itu apa saja dokter? Tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung, mungkin bisa disampaikan. Jadi kalau awal memang kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Betul. Kemudian kita pemeriksaan fisik, jadi pemeriksaan oleh dokter. Terus kemudian setelah di pemeriksaan fisik kita lakukan apakah perlu pemeriksaan penunjang. Kita lakukan pemeriksaan penunjang yang bisa di IGD itu EKG, itu rekam jantung untuk melihat kondisi kesehatan jantung. Kemudian
ada pemeriksaan ronsen. Untuk pemeriksaan ronsen juga itu 24 jam bisa kita lakukan, misalnya untuk pasien yang perlu. Kemudian pemeriksaan darah itu juga bisa, untuk laboratorium pemeriksaan urin itu juga bisa 24 jam. Kemudian yang sebenarnya kayak USG itu juga perlu, kadang juga perlu, tapi kalau USG itu tidak 24 jam karena itu harus dilakukan oleh dokter spesialis khusus yang tidak bisa dilakukan selama 24 jam. Jadi nanti untuk misal USG tidak bisa untuk 24 jam. Berarti lewat IGD saja penunjangnya banyak ya, bisa nanti di mungkin ada surat perintah ke ronsen, cek darah dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma sekedar yuk periksa udah selesai kayak gitu. Nggak ya dokter ya. Ya. Dan kalau di IGD tuh pasti ada pemeriksaan dari dokter umum ya dok ya? Iya. Jadi pengalaman saya di IGD ada beberapa pasien juga tidak mengetahui ternyata kalau IGD kami itu 24 jam. Memang ada yang enggak 24 jam, tapi di rumah sakit PKU itu IGD-nya 24 jam untuk pelayanan. Kemudian untuk petugasnya perawat dokter umum itu 24 jam. Kalau untuk di IGD tidak ada dokter spesialis, kecuali dokter spesialisnya berhendak untuk memeriksa itu bisa, tapi tidak standby di IGD selama 24 jam untuk dokter spesialis. Paling itu. Kalau untuk pemeriksaan penunjang itu tadi bisa 24 jam. Jadi pasti ada pemeriksaan dari dokter umum seperti itu ya dok ya kan. Kalau misal ada indikasi mungkin terkait dengan diagnosa yang lebih kompleks lagi, bisa aja ya dok kalau misal seandainya ada konsultasi ke dokter spesialis seperti itu ya dok ya. Jadi kalau sekarang teknologi sudah enak, kami sudah enak misal untuk untuk terapi, kan kadang pasien yang datang bukan pasien baru, pasien-pasien perawatan dari dokter spesialis sudah rutin kontrol. Nah, nanti kita laporkan ke dokter spesialis. Dokter, ini ada pasiennya yang biasa kontrol dengan dokter, ini datang ke IGD dengan keluhan seperti ini. Untuk terapinya nopo nggih, Dok? Ya, jadi memang untuk terapi-terapi itu hampir sebagian besar juga sudah terapi dari dokter spesialis. Jadi dari dokter umum di IGD itu tugasnya untuk memeriksa, kemudian memberikan penanganan awal, kemudian nanti dilaporkan ke dokter spesialisnya untuk mendapatkan penanganan lanjut. Jadi lebih cepat, tidak menunggu dokter spesialisnya visit. Kadang kan karena tidak 24 jam, malam-malam nggak bisa tidak bisa meriksa. Jadi dari dokter umumnya melaporkan ke dokter spesialis, sehingga penanganannya juga sudah dari dokter spesialis seperti itu. Baik dokter, nah ini yang sedikit terlewat tadi, tahapan atau proses apa saja sih sebenarnya dokter yang perlu kita lakukan ketika kita memeriksakan pasien ke IGD, itu apa saja? Jadi kan ada yang mendaftarkan diri, kemudian ada periksa dan lain sebagainya, mungkin bisa disampaikan lebih lengkapnya dokter? Jadi untuk pemeriksaan di IGD pelayanan, jadi dari pasien atau keluarga pasien langsung saja menuju IGD. Nanti yang utama kita triase itu tadi, kita pemeriksaan awal, tanda-tanda vital dan lain-lain. Kemudian nanti setelah kita tentukan triasenya merah, kuning, hijau atau putih, nanti kita berikan pemeriksaan lanjut dari dokter umumnya. Nanti diberikan pemeriksaan, pada saat itu juga dilakukan pendaftaran dari keluarga monggo untuk mendaftarkan. Jadi nanti kita perlu pasien mendaftar agar tidak tertukar sama pasien-pasien yang lain. Sebenarnya lebih identitasnya seperti itu. Jadi nanti waktu kita ngirim sampel misal darah itu sudah ada identitasnya, jadi kita tidak tertukar sama pasien-pasien lain. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik dari dokter umum. Kemudian misal perlu kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti cek darah atau ronsen seperti itu. Dari hasil pemeriksaan penunjang nanti kita bisa lihat apakah ini pasien perlu rawat inap atau tidak gitu. Misalnya perlu rawat inap, ya kita sarankan untuk rawat inap. Untuk pasien ternyata misal hasil laboratoriumnya normal, aman, insya Allah bisa pulang, nanti kita berikan obat untuk ambil di apotek seperti itu. Boleh didampingi ya dokter pasiennya ya dok? Boleh, jadi untuk di IGD maksimal pendamping 1 orang, karena memang ya cuma 1, di dalam IGD cuma 1, karena kita nanti biar
karena kita nanti biar bisa leluasa untuk menangani pasien, jadi bisa maksimal untuk penanganan kepada pasien. Baik, nah ini untuk yang terakhir dokter. Mungkin ada pesan untuk sahabat PKU di luar sana agar tidak takut ke IGD seperti itu ya. Karena sebenarnya kan kondisi darurat ini kan tidak untuk didiamkan seperti itu ya dokter ya. Monggo. Oke. Jadi mungkin ya pesan saya apalagi di masa pandemi ini ada banyak pasien dan keluarga pasien yang takut untuk memeriksakan ke IGD. Saya kemarin ada pengalaman juga di awal-awal pandemi pada saat yang benar-benar keluarga pasien ketakutan, itu karena takut dibawa ke IGD akhirnya malah tidak tertolong karena terlambat dibawa IGD, padahal pasiennya bukan pasien COVID seperti itu. Jadi untuk pasien, misalnya pasien takut karena misalnya di IGD, wah takut ada pasien COVID. Jadi kami sudah menyediakan tempat khusus. Jadi kita pisahkan pasien yang kita curigai ke arah COVID atau tidak, kita pisahkan sehingga tidak terjadi penularan. Kita tidak mau ada penularan sesama pasien atau sesama petugas seperti itu. Jadi kami utamakan keselamatan dari pasien terlebih dahulu. Jadi jangan ragu untuk pemeriksaan diri ke IGD seperti itu. Baik, ya sepertinya cukup diskusi kita kali ini. Terima kasih sekali atas kehadirannya Dokter Tito yang sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita semuanya ya. Semoga nanti dari podcast kali ini sahabat PKU tidak takut-takut lagi untuk memeriksakan ke IGD dan juga tahu mana kegawat daruratan dan lebih bijak lagi ya ketika di IGD itu harus seperti apa. Seperti itu. Jadi IGD di RSPKU Muhammadiyah Wonosobo buka 24 jam. Nanti apabila ada keluhan yang sekiranya gawat, sahabat PKU bisa langsung menuju ke IGD. Nah, untuk mengetahui informasi seputar kesehatan, pelayanan rumah sakit dan lainnya, sahabat PKU bisa kunjungi sosial media Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo melalui Instagram, Facebook maupun website resmi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Jika masih ada yang ditanyakan, sahabat PKU bisa drop komentar di kolom komentar yang sudah ada, nanti akan kita bahas mungkin di lain kesempatan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan notifikasi untuk update di PKU Talk selanjutnya. Saya Dila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.